Hey Bray, welcome back again. Di dunia cerita tanpa batas. Dan masih tetap sama gue dan Don. Bray, pernah gak sih lo ngerasa senyum itu bukan lagi ekspresi bahagia, tapi cuma topeng buat nutupin luka yang udah terlalu dalam. Senyum yang lama-lama gak punya tempat buat pulang, akhirnya nyangkut di pojok paling gelap dalam diri kita, bersemayam dan perlahan menghilang. Terus, apa kaitannya sama cerita yang mau kita selamin? Ya adalah, makanya gue bahas. Nah, kita lanjutin cerita selanjutnya di Monster in Me, bab 9. Senyuman yang gak punya rumah. So, gak perlu berbasa-basi lagi. Sok, silahkan siapkan camilan lo, tingkatkan mode fokus lo, and let's die. Malam itu, hujan tipis mulai turun di ibu kota, membasahin trotoar dan nyiptain suasana gemuruh halus di atap-atap rumah. Langit kelihatan berat banget, kayak habis nahan beban yang nggak sempet dia tumpahin kemarin-kemarin. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Slonte cuma berdiri membeku, natap pantulan dirinya di genangan air. Sosoknya kelihatan samar, terdistorsi, kayak potongan dari seseorang yang dulunya utuh, tapi sekarang udah mulai tercerai-berai. Malam itu, Slonte nggak nangis, nggak kayak biasanya, nggak ada air mata, nggak ada isak tangis, dan justru itu yang bikin semuanya jadi makin nakutin. Kayak badannya udah terlalu capek buat ngerasain sedih, terlalu kosong buat ngerasain marah. Dia jalan pelan ke taman kecil yang biasa dia kunjungi. Kalau semuanya terasa udah sempit, tempat itu sepi, sama persis kayak dia. Dia duduk di bangku kayu yang basah, gak peduli sama sekali. Jaketnya udah basah kuyup, rambutnya nempel di dahi, tapi gak ada keluhan, gak ada gerutuan, cuma diam. Dan di tengah keheningan itu, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum tipis, pucat, dan kosong. Senyum yang gak punya rumah. Flashback beberapa hari sebelumnya, ketika Miko datang kayak biasa, bawa 2 cup kopi hangat sama coklat kesukaan Slonte. Dia pakai sweater biru langit, rambutnya agak acak-acakan, tapi istri itu yang bikin dia kelihatan santai dan hangat, bikin Slonte ngerasa sedikit lebih aman dan nyaman. Gue tahu lo suka kopi yang ini, kata dia sambil nyodorin kopi ke Slonte. Slonte cuma nerima, gak banyak omong. Dia cuma ngangguk dan senyum lemah. Tapi di pikirannya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia gelisah. Karena Miko selalu muncul di saat semuanya kacau, selalu ada di saat yang pas banget. Saat Slonte berantem sama sahabatnya, saat keluarganya mulai kehilangan empati, saat kepalanya penuh sama suara-suara aneh yang gak bisa dia jelasin. Miko selalu ada di sana. Dan dulu itu rasanya kayak keajaiban. Tapi sekarang, lo tahu Slonte, kata Miko, kadang gue ngerasa dunia ini lucu ya. Orang yang paling menderita justru yang paling bisa bikin orang lain ketawa. Slonte noleh, ngerenyit. Maksud lo? Dan Miko cuma senyum, terus bilang, lo misalnya, lo kan lucu. Maksud gue bukan lucu secara harfiah, tapi lucu sebagai karakter. Slonte nggak ngerti, tapi dia cuma diam dan coba mencerna. Sementara itu, Miko terus aja ngomong, kadang gue ngebayangin hidup ini kayak film, dan lo itu, ya lo tuh karakter utama yang tragis, yang bikin penonton gregetan, kadang kasihan, kadang pengen lempar bantal, tapi tetap ditonton sampai akhir karena nggak tahu lo bakal jadi apa. Dengar itu, Slonte pun ketawa kecil, gugup, bingung. Terus dia bilang, nah, lucu juga lo ngomongnya. Dan setelah pertemuan itu, dia nggak bisa tidur. Kata-kata Miko terus terngiang di kepalanya. Karakter utama yang tragis, seolah dia bukan manusia, kayak hidupnya tuh cuma sekedar tontonan gitu kan. Sementara itu, ketika di kampus, coretan di tembok kelas makin banyak. Slonte mulai kehilangan hitungan berapa kali dia harus pura-pura nggak ngeliat. Ada tulisan monster, penyakit jalanan, Slonte sama dengan gila, sama dengan cari perhatian. Dan kayak biasa, gak ada yang peduli. Bahkan, guru pun mulai balik melihat dia dengan tatapan aneh. Kayak dia itu gangguan, kayak dia itu noda yang gak bisa dibersihin dari papan tulis. Tapi Miko tetap ada, duduk di sebelahnya, ngirim dia pesan-pesan lucu, ngajakin makan bareng, ngasih semangat dengan kalimat-kalimat indah. Sebenarnya dari situ Slonte mulai mikir, mungkin cuma Miko yang tersisa, mungkin cuma Miko yang ngerti dia. Namun setiap senyum Miko mulai terasa ganjil. Hingga suatu malam di rumah Miko. Malam itu Slonte diajak ke rumah Miko buat nonton film bareng. Miko muter film psikologis tentang seorang cewek yang pelan-pelan jadi gila karena tekanan sosial dan akhirnya bunuh semua orang yang dia sayang. Lo tahu, kata Miko sambil ketawa pelan, cerita kayak gini tuh satisfying banget. Karakter-karakter kayak dia yang akhirnya lepas kendali. Ada sesuatu yang menyenangkan waktu melihat orang kayak gitu. Dengar itu, Slonte noleh cepat. Lo suka karakter-karakter kayak gitu? Terus Miko jawab, iya dong, mereka tuh real, asli, gak munafik, dan ya entertaining.
Suante mulai ngerasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena kata-kata Miko terasa nusuk banget ke dia. Terlebih saat Suante pergi ke toilet, dia ngeliat pintu kamar Miko yang gak sengaja kebuka sedikit. Di dalamnya, dia ngelihat dinding yang dipenuhi foto dirinya. Wajah Suante dalam berbagai ekspresi, saat nangis, saat ketawa, saat duduk sendirian, bahkan saat lagi tidur di kelas. Dan di bawah salah satu foto tertulis pakai spidol merah, aktris favoritku. Lihat itu, Suante tercekat. Dia buru-buru keluar dari kamar itu dan balik duduk di sofa, berusaha seolah gak ada apa-apa. Tapi di dadanya ada sesuatu yang remuk, hancur, berantakan. Di saat dia ngerasa ada seseorang yang ngertiin dirinya, ternyata orang itu malah lagi ngetawain dia dan melihat kehidupannya yang seolah itu adalah sebuah serial drama Korea. Gila kan? Kembali ke saat ini, di malam yang dingin ini, setelah Lala secara halus musir Miko dari depan rumah Suante, Suante balik duduk di depan cermin. Kali ini, dia nggak ngomong sama dirinya sendiri. Dia cuma natap. Wajahnya kelihatan lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang baru. Bukan keputusasaan, bukan kesedihan, tapi kemarahan yang tenang. Bahaya dari sini. Kalau semua ini cuma panggung, bisiknya lirik, maka biar gue yang jadi penulis naskahnya mulai sekarang. Dia buka jurnalnya. Kali ini, bukan nulis puisi, tapi daftar. Daftar nama, daftar luka dari rasa sakit yang selama ini dia terima. Dan di halaman paling kaki, dia nulis, "Aku bukan monster, tapi kalian yang membuatku jadi seperti ini." Dan saat senyum itu muncul lagi di wajahnya, dia tahu senyum itu nggak lagi nyari rumah, karena kini dia udah menemukan perannya. Senyuman yang tak punya rumah, kini tinggal di dalam amarahnya. Dan ya, lo bisa lihat semua ini terjadi karena lingkungan. Terlalu banyak pressure buat Suante, dan di saat dia percaya seseorang, ternyata seseorang itu cuma nganggap dia kayak sebuah karakter di serial drama psikopat. Kadang gue mikir ya, kadang sebenarnya psikopat itu siapa sih? Suante atau lingkungannya? Nah, gimana? Besok banget kan rasanya jadi Suante. Saat kita berharap ada yang ngerti, ternyata malah seakan kayak jadi tontonan doang. Tapi dari kisah Suante, kita belajar satu hal penting, bahwa setiap senyuman punya ceritanya sendiri. Dan kadang, di balik senyuman yang paling rapuh sekalipun, bisa tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk bangkit, untuk jadi penulis naskah hidupnya sendiri. Bahkan, jika itu berarti harus membangun rumah baru untuk amarahnya. Jadi, apa yang bakal lo lakuin kalau senyuman lo udah gak punya rumah kayak Suante? Dan ini menjadi penutup dari kisah Suante di bab 9. So, see you di bab selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan buat yang belum subscribe, mesti subscribe dulu dong, biar asik. And to be continue di bab selanjutnya, bab 10, senyuman yang menghantui.